Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak dan Mas semuanya. Bagaimana keadaannya untuk hari ini? Baiklah, untuk hari ini adalah pertemuan kelima kita dalam mata kuliah ekonomi kelembagaan dengan topik bahasan adalah ekonomi kelembagaan dan strategi pembangunan ekonomi. Pertemuan kali ini materi bisa di-download di Elita dan juga nantinya akan ada penugasan, jadi nanti silakan teman-teman bisa mengecek di Elita, masing-masing. Langsung saja untuk yang pertama, bahwa strategi pembangunan ekonomi adalah hal yang tidak mudah untuk cepat terrealisasi, ya. Jadi dalam membangun suatu strategi pembangunan, khususnya ekonomi, itu suatu hal yang membutuhkan jangka panjang, menengah, dan panjang. Artinya, membangun ekonomi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Contohnya, dalam pembangunan ekonomi dibutuhkan pengangguran yang kecil. Nah, mengurangi pengangguran itu tidaklah membutuhkan waktu 1, 2 bulan, bahkan setahunan, bahkan mungkin puluhan tahun, ya. Karena apa? Karena banyak faktor yang akan, membuat suatu pembangunan, khususnya dalam menurunkan, pengangguran itu membutuhkan waktu. Lalu contoh lain bahwa pembangunan infrastruktur, lah ini juga penting, bahwa nyatanya pembangunan infrastruktur tidak mudah dan memiliki banyak faktor dan juga hambatan. Ini yang menyebabkan bahwa dari strategi pembangunan ekonomi itu tidaklah mudah untuk dapat direalisasikan secara cepat. Kenapa? Karena dari sisi kelembagaan, pertumbuhan sejatinya tidak dihitung secara angka, namun pembangunan ekonomi harus memiliki standar berupa nominal, ya. Jadi, dari pembangunan ekonomi itu ukurannya itu bukan jumlah dari katakanlah apa yang dibangun, tetapi bahwa seberapa besar nominal yang akan menghasilkan ataupun dihasilkan dari suatu pembangunan itu. Indikator kinerja ekonomi pada sistem kelembagaan adalah peningkatan produktivitas kerja dengan spesialisasi ataupun pembagian kerja yang nantinya akan berhubungan dengan biaya transaksi ketika ingin berspesialisasi. Jadi dari kelembagaan ini berfungsi dan juga berpengaruh, memiliki peran penting dari pembangunan ekonomi. Dalam hal apa? Dalam hal nantinya adalah peningkatan produktivitas kerja. Kelembagaan yang baik akan mendukung dari pembangunan ekonomi yang cepat. Contohnya apa ya? Bahwa saat adanya, pembangunan infrastruktur dibutuhkan, pembebasan tanah, lalu dibutuhkan bagaimana cara mengelola katakanlah jalan tol itu sendiri. Kita kita bisa lihat bahwa jalan tol di Indonesia, di situ bahwa belum sepenuhnya dimiliki pemerintah pada awal masa pengelolaan jalan tol, ya. Jadi kadang misalnya jalan tol, Solo-Semarang misalnya, di situ bukan milik murni pemerintah, pemerintah malah justru menyewakan ke, apa namanya, ke pihak swasta, disewa selama 30 tahun, ya. Pembiayaannya selama 30 tahun, barulah dari setelah 30 tahun itu akan diambil alih oleh pemerintah. Jadi sistem kerja jalan tol itu seperti itu, pembangunan jalan tol. Jadi yang sumber dananya itu dari luar, misalnya, pembiayaan dari luar negeri katakanlah. Lalu dibangun jalan tol itu dan selama kurun waktu 30 tahun jalan tol itu, punya proporsi yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar nanti akan dinikmati oleh pemegang sahamnya. Dalam hal ini adalah, investornya itu. Dan nanti sudah 30 tahun, barulah pemerintah mengambil alih jalan tol tersebut. Itu tuh yang gambaran nyata bahwa dari suatu sistem kelembagaan itu akan mendukung pembangunan ekonomi. Dalam hal ini infrastruktur kita ambil contohnya. Dan dalam jangka panjang, sistem kelembagaan mempengaruhi beberapa aspek, bahkan budaya sekalipun dengan adanya inovasi, ya. Jadi kelembagaan yang paling kita rasakan apa sih?
kelembagaan sistem, apa namanya, perbankan. Ya, ini. Dulu ya namanya sistem perbankan itu ya kelembagaannya ya hanya kalian datang ke bank, lalu transfer ya. Kalau mungkin kalian bisa ingat bahwa transfer dulu itu nggak semudah sekarang ya. Sekarang kan real time ya. Kalau pengen, apa namanya, transfer real time. Dulu itu bisa sampai 2 3 harinan, 1, 2, 3 harinan untuk beberapa kasus tertentu. Nah, saat ini bisa real time. Dulu kalian datang ke kasir, dulu membuka rekening harus ke customer service, saat ini keseluruhannya sudah digitalisasi. Nah, ini suatu bentuk bahwa mempengaruhi beberapa aspek bahkan sampai budaya ya. Kita dulu budayanya seperti itu, tapi saat ini dengan seiring perubahan, apa, zaman, perkembangan teknologi, maka budayanya pun akan berubah. Nah, itu adalah dari strategi pembangunan ekonominya. Lalu berikutnya adalah peran kelembagaan. Jadi kelembagaan itu punya peran, kemarin saya jelaskan juga sedikit ya, pada level makro dan mikronya juga ya. Kita bisa melihat dari sisi makronya ya, lalu dari sisi mikronya. Lalu dulu kita ambil contoh kemarin, kita ambil contoh bahwa makronya itu ya seperti halnya Bank Indonesia ya. Ini bahwa Bank Indonesia dulu itu, lebih fokus pada, bagaimana mengatur keuangan dan juga mengawasi dari perbankan. Tetapi seiring perkembangan perubahan paradigma kelembagaan ya, maka Bank Indonesia berubah fungsi. Fungsinya hanya sebagai pengatur lalu lintas keuangan, sedangkan untuk mengawasi dialihkan ke dalam, badan baru, kelembagaan baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu sisi makronya ya, mikronya ya perbankan itu sendiri. Perbankan punya, kelembagaan yang lebih mikro, langsung, bersentuhan dengan masyarakat. Nah, itu, apa namanya, perbedaan makro dan mikro dari sisi kelembagaan. Nah, di sini kita akan melihat dari level makro, dari peran ekonomi kelembagaan adalah menyiapkan kerangka dasar infrastruktur kelembagaan agar proses produksi, pertukaran, dan distribusi dalam aspek ekonomi, sosial, hukum, politik, dan lainnya berjalan sesuai yang diinginkan. Jadi makro di sini lebih, lebih ke kerangka dasar, lebih ke bagaimana, suatu, apa ya, cetak birunya ya. Jadi, blueprint-nya bagaimana bahwa suatu kelembagaan itu diciptakan dari suatu hal yang besar, lalu diterjemahkan ke dalam suatu hal yang kecil. Ya, tadi yang saya contohkan bahwa dari lingkup ekonomi katakanlah perbankan, ya itu tadi, ada Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan suatu kerangka dasar, "Ini loh kalau kalian pengen, mendirikan bank, kalau kalian pengen, apa namanya, melakukan aktivitas perbankan di Indonesia agar aman, itu seperti ini ya. Nanti sistem kerjanya seperti ini." Nah, dari perbankan mengaplikasikan apa yang eee, diminta oleh Bank Indonesia sebagai syarat dan itulah terjadi suatu, apa namanya, mutual ya, artinya bahwa mereka saling membutuhkan. Bank Indonesia membutuhkan, level mikronya, dalam hal ini perbankan pada umumnya, dan bank umum sendiri membutuhkan Bank Indonesia sebagai acuan dari, kebijakannya. Berikutnya adalah kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan akan mewarnai dan mengarahkan perjalanan pembangunan sebuah komunitas, organisasi, atau negara. Apakah negara akan mendahulukan pertumbuhan? Apakah negara mendahulukan pemerataan? Yaitu nanti tergantung dari kerangka kelembagaannya, ya. Akan mewarnai dan mengarahkan, tergantung seperti apa, bahwa negara-negara di dunia ini pun ya, dari sistem kelembagaannya tentu akan berbeda-beda. Tergantung dari apa, bagaimana prioritas negara itu. Apakah yang dikejar itu ekonominya katakanlah, apakah yang dikejar itu pemerataannya katakanlah ya. Kalau mungkin kita bisa ambil contoh, beberapa negara ya, misalnya
ada nanti di pertemuan ke-6 ini sambungannya ya, ada sistem ekonomi kapitalis, ada sistem ekonomi sosialis. Nah itu salah satu sebetulnya dari sistem ekonomi itu bentuk dari lembaganya akan juga mengikuti bahwa sistem ekonomi kapitalis katakanlah hanya ingin, bagaimana lembaga itu efisien ya dan juga efektif, seefektif mungkin untuk menghasilkan kekayaan sebesar mungkin misalnya. Sosialis ya tentu berbeda lagi, kelembagaan yang seperti kapitalis tidak akan berlaku di sistem ekonomi sosialis ya, mereka lebih nggak apa-apalah sedikit-sedikit yang penting merata. Nah itu tuh bentuk bentuk pilihan lalu dinamakan bahwa merupakan sebuah lembaga, kerangka lembaganya yang nantinya akan menciptakan, mengikuti dari, eee ataupun mengikuti dari bagaimana negara itu bisa, mengendalikan dan mengarahkan negaranya mau dibawa kemana. Sangat ditentukan oleh kerangka kelembagaan dari negara tersebut. Dengan kata lain, kelembagaan ekonomi, politik, sosial sangat ditentukan oleh kerangka dasar dari kelembagaan negara itu tadi yang saya contohkan. Dari sektor kelembagaan ekonominya, negara kapitalis dan sosialis tadi sudah saya contohkan. Politiknya juga sama ya, bahwa kelembagaan di politik di negara kapitalis ya pasti akan berbeda, sangat jauh dibandingkan negara-negara sosialis. Kita juga sama, kita punya, kerangka kelembagaan politik yang berbeda dengan negara-negara lainnya, tidak sosialis, tidak kapitalis, kita punya suatu hal yang unik, di mana kita juga menganut sistem perekonomian demokrasi Pancasila ya, lalu dari sistem pemerintahannya ya, kita memiliki suatu hal yang unik ya, kita banyak sekali perbedaan. Lalu sosial juga sama ya, bahwa kelembagaan sosial di negara-negara yang memiliki, ideologi yang berbeda pasti akan memiliki, kelembagaan di sektor sosial yang sangat berbeda. Nah, ini adalah pandangan ya, pandangan neoklasik dan strukturalis tentang keunggulan komparatif ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada beberapa jenis, kategori indikator. Yang pertama adalah sumber-sumber keunggulan komparatif. Bahwa neoklasik itu hanya melihat bahwa sumber daya alam, persediaan modal fisik, dan jumlah penduduk. Yang penting sumber daya alamnya banyak, persediaan modal fisiknya banyak, jumlah penduduknya banyak, itu akan merupakan keunggulan yang luar biasa. Itu menurut neoklasik. Lalu menurut strukturalis ya, bahwa tidak cukup hanya sumber daya alam, persediaan modal fisik, dan jumlah penduduk. Saat hasil pembelajaran, infrastruktur teknologi yang berlainan, dan pasar lokal yang progresif tidak berjalan, ya maka tidak akan menjadi unggul. Ya. Jadi itu pandangan yang berbeda ya, bahwa neoklasik melihat apa adanya ya, sumber daya alamnya yang maksimal ya, persediaan modal yang, banyak, jumlah penduduk yang banyak itu cukup bagi mereka. Tetapi strukturalis justru bahwa bagaimana cara melihat keunggulannya itu dari hasil pembelajarannya, ya, sumber daya manusianya lebih tepatnya ya, infrastruktur teknologinya ya. Jadi bahwa semakin tinggi, semakin, high tech dari teknologinya, ya maka bagaimana cara mengelola sumber daya alam dan penduduknya akan optimal ya, sehingga akan menghasilkan tadi ya, keberhasilan dari ekonominya. Pasar lokal yang progresif ya. Ada sumber dayanya tapi nggak ada yang beli ya sama saja nanti nggak akan ada peningkatan dari sisi ekonomi. Berikutnya adalah cara pelestarian. Neoklasik itu memandang bahwa menjaga dan memperbarui sumber daya alam yang dimiliki, mengakumulasi modal secara berkesinambungan, mengelola pertumbuhan penduduk dan migrasi, dan melakukan penyesuaian upah itu cukup bagi mereka. Tetapi bahwa dari pandangan strukturalis, bahwa dari cara pelestarian itu tidak cukup hanya, sebatas maintenance biasa seperti itu. Tetapi bagaimana cara agar menata, memperkuat, dan,
dari pembangunan industri pemulanya melalui investasi infrastruktur teknologi dan pelatihan. Jadi tidak hanya cukup menjaga yang sudah ada, tetapi menurut strukturalis bahwa kita harus move on ya, selalu dinamis ya, selalu perkuat pembangunan industri pemulanya melalui investasi-investasi teknologi dan pelatihan. Jadi tidak cukup kita hanya, memiliki sumber daya dijaga secara maksimal ya, agar bisa lestari ya, tetapi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada ya, dengan investasi infrastruktur teknologi dan, mengelola pertumbuhan penduduk tidak hanya mengerem penduduknya agar tidak melebihi kapasitas, tetapi juga saat kapasitasnya sudah banyak pun selama itu dilatih akan menjadi lestari. Nah, itu pandangan yang, hampir berbeda gitu ya, sangat berbeda antara neoklasik dan strukturalis. Lalu berikutnya adalah menciptakan dasar kebijakan. Memakai piranti-piranti tingkat tabungan dan instrumen makro untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Jadi neoklasik memandang bahwa dalam menciptakan dasar kebijakan itu hanya memakai piranti tingkat tabungan dan instrumen makro lainnya. Jadi tidak ada faktor-faktor lain yang akan digunakan. Tetapi strukturalis di sini lebih kepada kebijakan yang bisa mengarahkan kepada penciptaan infrastruktur yang lebih spesifik dengan kondisi masing-masing negara. Jadi menciptakan dasar kebijakan di sini ada perbedaan antara neoklasik dan strukturalis ya, bahwa neoklasik ya tentunya akan lebih kepada, apa ya, eee, yang ada di depannya katakanlah bahwa tabungan dan instrumen makro itu yang lebih penting. Tetapi strukturalis di situ selain tabungan dan instrumen makro itu juga penting, mereka juga, menambahkan unsur kebijakan yang bisa mengarahkan kepada penciptaan infrastruktur yang lebih spesifik. Jadi mau kemana sih? Ekonominya yang dituju atau seperti apa? Tadi yang disampaikan di awal, mau pertumbuhan ekonomi atau pemerataan ekonomi. Nah, itu nanti akan, ada suatu perlakuan yang berbeda. Nah, maka itu perbedaan antara neoklasik dan strukturalis terletak pada bagaimana cara mengarahkan dari penciptaan infrastruktur yang lebih spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing negara. Nah, itu adalah, eee, perbedaan dari neoklasik dan strukturalis dari sudut pandang melihat dari, peran kelembagaan yang ada. Baiklah, untuk pemaparan dan juga pembukaan untuk materi pertemuan 5 sudah selesai. Silahkan nanti kalian bisa cek materi ini kembali, PPT-nya di Elita, dan juga untuk video belajarannya nanti akan saya upload di Elita juga. Dan jangan lupa untuk ada penugasan dan dikumpulkan di setiap kelasnya. Di Elita juga sudah ada. Ya, itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar itu tadi record ya, record untuk yang pertemuan kelima. Jadi saya ulang lagi, ini udah selesai recordnya. Jadi saya ulang lagi bahwa,